Wa akhirul barnamij mau'idatul hasanah tumma yuhtamu biddu'a alladhi sayulkiha Asy Al-Hajj Anwar Zahid Mudirul Mahad At-Tarbiyatul Islamiyah Asy-Syafi'iyah Dukuh Fataman Simurajo Bojonegoro falyatafaddal alaihi mashkuran. Happy audience, the point agenda is the religious speech by Romo Yai Haji Anwar Zahid as the leader of Muslim Party School At-Tarbiyatul Islamiyah Asy-Syafi'iyah from Dukuh Fataman Simurajo Bojonegoro. To Romo Yai Haji Anwar Zahid, we please. Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan dengan acara yang kita tunggu-tunggu, yakni Mau'idatul Hasanah sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Romo Yai Haji Anwar Zahid, pengasuh Pondok Pesantren At-Tarbiyatul Islamiyah Asy-Syafi'iyah dari Dukuh Patoman Simorejo, Bojonegoro. Kepada Romo Yai Haji Anwar Zahid dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa wa ikhtara min baini akhyari ibadihi wa asfiyaihi al-mursalin wal anbiya wa ja'ala khatimahum Sayyidina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Sayyidal azkiya'i wa imamal atqiya wa ja'ala min ba'dihim warathatahum al-ulama fa akrim bihim warithan wa mawrutha sallallahu wa sallama wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-barara wal fudala, amma ba'du. Sa'adat al-kurama masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla wa bimuqaddimah muassis wa murabbi hadzal ma'had manba'ul ulum Syekhil Karim Kiai Haji Nur Muhammad mata'anallah bi'ulumih, para kepengasuhan pesantren, segenap pengurus dan majelis asatid yang sama-sama kita ta'zimi, para kiai, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim, tidak dapat saya sebut namanya satu persatu. Para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan Allah, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, yang mewakili Bapak Bupati, yang mewakili Bapak Kapolres, para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah yang berkesempatan hadir, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat bersama jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Dan Ramil, berikut para anggota, kepala kampung, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu wali santri, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Teristimewa adik-adik santri putra dan santri putri. Mohon maaf saya pakai istilah santri putra dan santri putri saja, walaupun tadi Ustadz Solmed mengistilahkan santriwan dan santriwati. Saya kurang sependapat. Kalau yang laki-laki diistilahkan santriwan, yang perempuan diistilahkan santriwati. Saya tuh berpikir santri perempuan kok diwati.
Diwati itu kan dijima meteng kabeh. Wan yang terletak di akhir kata itu salah satu artinya kan yang mempunyai. Kalau hartawan artinya yang mempunyai harta, wartawan artinya yang mempunyai warta, ilmuwan artinya yang mempunyai ilmu. Kalau santriwan berarti yang mempunyai santri. Yai Nur nih santriwan. Yang paling repot itu kalau Taiwan. Kita doakan mudah-mudahan para santri, putra dan putri menjadi generasi yang solehin solehat. Amino. Mempunyai hikmah dan ilmu yang manfaat, mempunyai keimanan yang makin kuat, mempunyai ketakwaan yang selalu meningkat, bermanfaat untuk bangsa dan masyarakat. Kalau saya sering istilahkan di mana-mana, jadi generasi yang pelopor bukan pengekor, yang perintis bukan pewaris, yang pengais bukan pengemis, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang qori bukan yang korak, yang ahli Quran bukan yang ahli gendaan, yang ahli wiridan bukan yang ahli mabuk-mabukan. Itu kalau dalam Al-Quran diistilahkan dengan ulil albab. Mereka adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, hatinya sensitif, ahli zikir. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, rasio juga dimaksimalkan, ahli fikir. Yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, berdoa dan berikhtiar. Berarti ulil albab itu generasi yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas dan yang terampil, hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif, atine tertib, uteke lantip, tangane ya urip, rambut gateke ya wis, sregep zikir, pinter mikir, ya gelem dangir, gelem alir, gelem nyopir, lek duwe musuh wani melintir, mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas dan kriminalitas, akliyah, qalbiyah dan jasadiyahnya terpadu, raga, rasa, rasio menyatu, pinter olahraga, pinter olah rasio, pinter olah rasa. Karenanya Al-Mukarram Kiai Haji Nur Muhammad merintis dan membangun pesantren Mambaul Ulum, yang artinya sumbernya ilmu-ilmu, dengan satu harapan bisa mencetak kader-kader yang ulil albab. Amin Allahumma amin Allahumma. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan hijrah dari Makkah sebelum memasuki Madinah, sampai di satu tempat namanya Quba. Rasulullah membangun masjid, dan sampai sekarang masjid itu bernama Masjid Quba. Dalam sejarah itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Begitu sampai ke Madinah, Rasulullah bingung nyari tempat untuk membangun masjid. Dari masjid yang sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi, halo, aku kok nggak diperhatiin sih? Dari masjid itulah Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Di situ Rasulullah mengajar para sahabat, mendidik santri-santrinya tentang ilmu agama. Jadi sesungguhnya pondok pesantren itu sudah ada mulai zaman Rasulullah. Para sahabat nyantri kepada Rasulullah. Ada yang mukim di teras-teras masjid,
dikenal dengan nama Ashabus Suffah. Ketua pesantrennya bernama Abu Hurairah. Pesantren itu udah ada mulai zaman Rasulullah, dan yang mondok di pesantrennya Rasulullah santrinya juga dari jauh-jauh. Ada santri yang berasal dari Jerman, namanya Suhaib Ar-Rumi. Ada yang berasal dari Persia, Iran, namanya Salman Al-Farisi. Ada yang dari Afrika, namanya Bilal bin Rabah. Makanya kiai itu kalau sudah kiai beneran, salah satu tandanya yang mondok dan nyantri kepada beliau itu berasal dari jauh-jauh. Itu tandanya kiai tenanan. Kalau masih lingkup sa-RT, yo rondok kiai. Sehingga dari masjid itu Rasulullah bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Karena di situ Rasulullah membangun pesantren, menyebarkan ilmu, mengajar tentang agama kepada para sahabat dan santri-santrinya. Maka tempat itu menjadi taman surga. Artinya jamaah sekalian, insya Allah semua pondok pesantren yang jalurnya lurus, yang jalurnya benar, itu akan diangkat oleh Allah dan masuk ke surga. Itu Rasulullah sendiri yang menjamin. Lah penghuninya siapa? Ya yang nyantri di situ, yang ikut kiprah di situ, termasuk yang ikut nyumbang tadi. Nyumbangmu meng 2.000 yang ngemper. Sehingga para jamaah, walaupun Makkah itu ada Ka'bahnya, tapi barokahnya lebih besar Madinah. Rasulullah berdoa, Allahumma ja'al bil Madinah bi'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini barokahnya 2 kali lipat Makkah. Kenapa Madinah lebih barokah daripada Makkah? Karena Madinah itu simbol ilmu pengetahuan, sedangkan Makkah itu simbol ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, Madinah itu simbol ilmu, Makkah itu simbol ibadah. Ilmu sama ibadah lebih utama mana? Ilmu. Karena al-ilmu bila amalin yakun, wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa amal masih tetap jalan, masih tetap ada, masih tetap terjadi. Tapi amal ibadah yang tanpa ilmu nggak akan pernah terjadi dan tidak akan sah. Nah, para jamaah sekalian, istri Rasulullah yang diajak untuk mendampingi Rasulullah mengasuh pesantrennya itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara istri-istri Rasulullah yang diajak mendampingi untuk mengasuh pesantren itu Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah itu istri yang paling dicintai sama Rasulullah. Inna ahabban nisa ilayya Aisyah wa inna ahabbar rijal ilayya abuha. Sesungguhnya wanita yang paling aku cintai itu adalah Aisyah, dan sesungguhnya laki-laki yang paling aku cintai itu bapaknya Aisyah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Halo? Kenapa Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah? Apa karena kecantikannya? Memang Sayyidah Aisyah cantik, tapi kalau urusan kecantikan Sayyidah Aisyah itu masih kalah cantik sama Sayyidah Sofia. Kan dalam sejarah begitu nggih? Sama nggak ngerti ya wis nyauto nggih lho, urusane ben cepet. Ini saya nanti jam 2.20 harus sudah take off pesawatnya. Makanya tek tanpa basa-basi. Saya pakai metode Jogja, dijujuk saja. Gak ngerti ya wis pokoknya nyaut nggih. Di antara istri Rasulullah dalam sejarah itu yang paling cantik kan Sayyidah Sofia, ngoten nggih? Ya ngono, ben ora ketara goblokmu.
paling cantik itu Sayyidah Sofia, sampai jadi istilah orang Arab. Perempuan dikatakan cantik itu kalau sudah kayak Sofia. Kalau masyarakat sekarang menamakan anak Sofia itu gengsi, ganti Sepia. Saya ulang, tapi apa jenenge saya ikutin ya soulmate. Ustadznya nggak usah aneh-aneh. Pengen ngetren ini nggak usah pakai kayak gitu. Buktikan dengan kinerja dan prestasi serta kualitas, otomatis ngetren. Sekarang ini aneh-aneh, pengen tenar, pengen terkenal, bikin nama yang kontroversial. Ini namanya kontroversial, nih pidatonya orang mutu, ya rati senengin wong. Sampai apa saya ikutin, ya saya ikutin, soulmate bareng. Itu mengkhianati bapak yang bikin nama. Tapi apa saya ikutin, pedangnya agama. Soulmate artinya apa? Acur ya ben. Qurannya jelas, wala tanabazu bil alqab. Quran wis ngeleng nopo. Nesu ya ben minggat ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Arab perempuan dikatakan cantik itu kalau kayak Sofia. Jamilatun min ba'id, qaribatun min jamilatun min ba'id, malihatun min qarib, atwaluhunna idza qamat wa a'dhamuhunna idza qa'adat. Kalau berdiri nampak tinggi gitu. Perempuan cantik itu ukuran orang Arab begitu. Tanpa pakai istighosah menang 4-0. Begitu final di istighosahi kalah 0-3, kapok. Lewong sepak bola itu bukan dunia langit kok diisi gosai. Sepak bola itu kan dunia skill, kompetitif, dunia ngerti apa ya tidak ngomong. Dunia kemampuan. Ayo istighosahono ping 100 ngundano Kiai 1000 kumpulke no lapangan. Istighosahono ping 100 lek kesebelasan Lampung Tengah musuh no Real Madrid panggah remek. Mohon maaf, kalau dunia barat itu kakean ikro tanpa bismi rabbik, sehingga terjadilah apa yang disebut abad berdarah kayak sekarang ini. Teknologi yang kebablasan, informasi yang tanpa batas, kadang sulit dikendalikan. Hati-hati anak-anak kita yang laki, banyak yang mohon maaf baru SMP udah nggak mau ngaji, terkena narkoba. Yang perempuan kadang kecelakaan, kena imbasnya pemilu, perkawinan hamil dahulu. Maka paling selamat anak itu ditaruh di pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang diwariskan di pondok pesantren? Ini saja yang saya sampaikan. Yo maksudnya ini Bu, saya campur bahasa Jawa nggak apa-apa nggih? Iya, wong ketok ya burek-burek. Kan sama bureknya. Tolong didengerin Bu. Ibu jangan melotot gitu dong kalau ngeliat aku. Itu jadi gak enak. Ibu, hari ini Ibu boleh memandang aku. Karena emang aku diundang kemari bukan cuma untuk didengerin, boleh juga dipandangin kok. Tapi jangan kayak gitu dong. Ibu boleh pandang aku, tapi jangan sampai punya perasaan aneh-aneh. Takut aja sih, takut ada yang punya perasaan kok suami aku tidak seganteng Kiai itu. Tak boleh. Ibu harus nyadar, kan wajah ibu juga tidak secantik istri aku. Dan gak level lah. Ilmu pengetahuan itu nggak
boleh lepas dari nilai-nilai keimanan. Iqra nggak boleh pisah dari bismi rabbik. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimanapun sumbernya adalah iman. Untuk mencetak generasi yang solih-solihah, modal utamanya iman. Makanya isyarahnya ayat Quran, amanu wa amilus, semangat, amanu wa amilus solihat, beriman dan banyak beramal soleh. Ini artinya gini Bapak Ibu, kalau ada amanu maka yang timbul amilus solihat. Kalau nggak ada amanu nggak akan terjadi amilus solihat. Kalau ada imannya yang dilakukan amal-amal kebaikan. Kalau nggak ada imannya nggak bisa melakukan kebaikan, sehingga berbuat jahat, melakukan maksiat. Kenapa seperti itu? Nggak ada iman, maka nggak pernah terjadi. Copet beraksi kok baca niat dulu. Ono arep nyopet kok maca niat bismillahirrahmanirrahim, nawaitul nyopeta sunatan lillahi ta'ala. Gini loh, apapun yang keluar dari manusia itu sumbernya dari dalam. Ucapan, perilaku, perbuatan yang dilakukan manusia itu sumbernya dari dalam iman yang ada di hatinya. Kalau sumbernya dari dalam baik, keluar lewat ucapan pasti ucapan baik, keluar jadi perbuatan pasti perbuatan baik. Kalau sumbernya dari dalam jelek, keluar lewat ucapan pasti ucapan jelek, keluar jadi perbuatan pasti perbuatan jelek. Saya sering kali contohkan, kalau sumbernya dari dalam baik, sekalinya bersin, spontan, yang keluar apa? Iki wong spontan sing ora spontan yo ngene. Halo? Kalau sumbernya dari dalam baik, begitu bersin, yang keluar ucapan apa? Alhamdulillah, karena sumbernya dari dalam baik. Tapi kalau sumbernya dari dalam jelek, sekalinya bersin, bukan alhamdulillah, tahu isi, soto, karena sumbernya dari dalam departemen perbadokan. Orang kalau sumbernya dari dalam baik, lagi jalan kok kesandung, jedet, yang keluar apa? Innalillah astagfirullah, ya Allah, gitu. Tapi kalau sumbernya dari dalam jelek, jalan kesandung, cetet, yang keluar yuk binatang-binatang berkaki empat. Gak usah dicontoh, siapa ngomong asu, ora usah contoh. Pokok hewan sikil papat menaik. Ini otomatis gini loh. Tak kasih gambaran biar mudah difahami. Ibarat yang keluar dari cucuknya ceret, itu ya apa yang menjadi isinya ceret. Demikian pula yang keluar dari cucukmu, ya apa yang menjadi isimu. Ayo dijawab, kapan gak dijawab tak wisi langsung mau. Ceret kalau dalam isinya teh, disuntik dari cucuknya pasti keluar. Nah gitu dong. Ceret kalau dalam isinya kopi, disuntik dari cucuknya pasti keluar kopi. Yang kenceng ceret kalau dalam isinya jahe, disuntik dari cucuknya yang keluar jahe. Yang kenceng ceret kalau dalam isinya susu, disuntik dari cucuknya pasti keluar susu. Kalau yang keluar susu mesti loro. Kalau susu itu mesti loro. Kalau cuma satu namanya su. Nah iyo, kalau cuma satu namanya, kalau dua namanya, kalau tiga namanya. Saya jadi ingat pernah masuk kantin, ditanya sama pelayannya. Pelayannya cewek, cantik lagi. Aku tuh ditanya gini, Mas mau pesen minum apa? Tahu aku dipanggil Mas. Habis waktu itu aku nggak sarungan sih. Kaget muda loh, pakai celana. Kan biasanya kemana-mana sarungan. Mohon maaf, Pak Camat, Pak Jabat, saya ini walaupun kayak gini juga sarjana. Artinya sarungan saja kemana-mana. Sarungnya harap kesasar urung. Minimal harap muyo karo ngadeg selamat ora sido. Mesti dicincing prok ndoprok. Nah kalau celono celone ono. Oh ustaz nganggo celono. Ning muyo mesti ngadeg kira-kira ora ngadeg. Arep ndoprok selaurane, nyoplok wegah. Ya penting selereke ditarik sret, artinya dibrosotno srot. Yang parah kadang rampung cewek, rampung pipis ora cewek. Ceweke nganggo obat, maksudnya obat abit gitu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Aku tuh ditanya gitu, Mas mau pesen minum apa? Aku jawab, susu Mbak. Dia nanya lagi, pakai es Mas? Ya mesti Mbak, susu tuh pakai es. Kalau nggak pakai es ya kuku. Ya wong susu ini mesti pakai es, susu loh pakai es. Kalau nggak pakai es namanya sama dengan nasi bebek, ini harus pakai bin, nasi bebek. Kalau nggak pakai bin namanya nasi. Dijawab, ceret. Kalau dalam isinya dawet, disuntek dari cucuknya pasti keluar banteri, jangkas, ceret. Kalau dalam isinya uyuh, disuntek dari cucuknya ya pasti keluar uyuh. Walaupun jopo ditulisi teh manis, tapi dalam isinya uyuh, disuntek yang keluar ya uyuh. Ya walaupun uyuh sama teh itu ya mirip, ya warnanya ya muntuk-muntuknya ya mirip, tapi beda. Artinya orang itu kalau dalamnya baik keluar pasti baik, kalau dalamnya jelek keluar pasti jelek. Allahumma sholli ala Muhammad. Tandanya simpel dan sederhana. Orang itu kalau udah benar-benar baik, meskipun dijelek-jelekin kayak apa, dia nggak akan marah. Halo? Contohnya ada mbah perempuan namanya Nenek. Punya cucu, masih belajar ngomong, cucunya masih terantanan dulu Bu. Lembahnya dijelek-jelekin nama cucunya, Mbah Heye, oyo etek, Mbah Hele, oyo ketek, Mbah Heye, oyo ketek. Nggak akan marah. Masa putune itu ditapuk parut lambene? Ya ndak, malah dicenoli. Putune lucu. Ya nak ya, Mbah oyo etek, Mbah oyo etek, Mbah oyo etek. Jadi diloknya kayak ketek itu malah seneng. Karena hatinya udah baik, tapi hati lebih kadung bosok. Jangankan dia elek-elek, difitnah, didolimi. Ada orang ngelirik itu dia bisa tersinggung. Orang ngelirik itu tersinggung. Nesu-nesu karena PDW, ketemu orang ngelirik marah-marah dia. Lagi jalan, papasan sama orang ngelirik. Kan nesu-nesu, nyapo, lirak-lirik. Nantang kok ya, culek matamu bisa. Kemarah, padahal yang ngelirik tadi asli wong kero. Wong kero ini ngelirik orang ngelirik juga gak ngimpi kenapa? Tapi karena hatinya udah rusak, lihat orang ngelirik itu dia tersenyum. Dia marah, tersinggung. Ada orang senyum ya katanya ngece, menghina. Makanya jangan kayak gitu. Kalau aku orangnya positive thinking, aku nggak suka kayak gitu. Aku suka husnudzon. Kalau ada ibu-ibu mbak-mbak yang senyum sama aku mengartikannya berarti dianya suka sama aku. Coba ngomong endel. Makasih. Lah orang itu kalau udah baik, walaupun dijelek-jelekin kayak apa, nggak akan berubah jadi jelek, tetap aja baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang itu kalau memang dia mulia, walaupun direndahkan, dihina seperti apa, nggak akan berkurang sedikit pun kemuliaannya. Sebaliknya, orang itu kalau hina, kalau rendah, dimulia-muliakan kayak apa, tetap aja dia hina, tetap aja dia rendah. Uang ini mulia, senajan didolimi, dikuyo-kuyo, difitnah kaya apa, tetap mulia. Uang ini remeh, senajan disunggi-sunggi, dipundi-pundi, diujo-ujo, disubio-subio, tetap remeh. Duit itu loh nek larang, nilainya gede 100.000. Meskipun diinjak-injak, campur comberan, campur teletong, tetap 100.000. Duit 1.000 diumbul-umbul noy. Ya pangga 1.000, semproti minyak wangi ya tetap 1.000. 100.000, dikencingi lo tetap 100.000. Bu, duit 1.000 walaupun dikai minyak wangi tetap 1.000. Duit 100.000 walaupun diuyui tetap 100.000. Zaman milih ibu. 1.000 dikai minyak wangi, 100.000 diuyui, milih di. Oh, milih sing diuyui mau. Panjangnya sampean seneng diuyui. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian berikutnya sama sekalian. Yo. Mobile. Makanya yang diwariskan di pesantren itu apa? Ini kalau istilahnya sekarang, tak jujur-jujur kayak ngajinya, waktunya mepet. IQ, EQ, dan SQ.
intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Understand? Makasih. Ayo bareng ayo. Makanya alumni pesantren itu harus bisa menjadi rijalul ummah. Iku lho bedane wong pinter sing alumni pesantren sama orang pinter yang bukan alumni pesantren. Izin komandan. Orang pesantren itu kadang-kadang nggak punya gelar akademik yang katanya MM, mumet, muter-muter, moncat-macet, mobat-mabit. Ada yang SE, Sobo Embong. Ada yang ST, Serotok Tengi. Ada SAG, Sarjana Alam Gaib. Ada SPD, Sibuk Mulai Dewi. Ini ngono-ngono itu kan titelnya IR, Ireng Roto. Kiai-kiai itu nggak ada yang punya titel akademik, tapi mampu mengantarkan santri dan murid-muridnya menjadi orang besar, orang hebat. Gus Dur nggak punya titel akademik, Allahu yarham. Nggak punya titel akademik, tapi Gusnya diakui internasional, Gus standar internasional, keilmuannya diakui dunia. Sampai sekarang udah wafat itu loh, yang menziarahi kuburnya itu, tiap hari itu ribuan. Rombongan bis ratusan tiap hari ke pesariannya Gus Dur. Sampean nanti kalau sudah mati, sing loro kuburanmu ono pirang gledekan. Makanya jangan mamang ya Pak Yurkono. Ya jangan mamang. Kalau anak di pesantren nanti kerja apa? Anak di pondoknya gak iso nyambut gawe, gak iso kerja. Kadang ono wong njupuk mantu santri dilok-loke tangga. Oh, bocah santri kok mbok kayak mantu lho, anakmu dipakani apa? Ora dipakani kitab. Itu dipakani sego, Bro. Lah nek santri cekelane kitab, terus mangane kitab. Polisi sing cekelane bedil berarti mangane pistol. Nyatane ku yo mangan kacang ngono kok. Izin komandan. Saya berani. Beliau ratingnya masih di bawah saya. Kan beliau baru melatih 1 kompol. Saya sudah level di atasnya AKBP. Aku kiai bolone polisi. Nah. Kemana sebelah ini lagi opo? Kawan saya itu bintang 2 wakil. Kowe mana mau ora ngerti urusanku sama beliau. Polisi kan pol-polan yang boleh isi. Tapi walaupun kayak gitu nanti polisi sama kiai itu masuk surganya lebih duluan polisi. Iya. Model lu nggak percaya gitu. Mau masuk surga antara kiai sama polisi rebutan. Kata kiai, saya yang duluan, saya yang berjihad, berdakwah di jalan Allah, mengembangkan ilmu Allah, menyebarkan ilmu Allah. Saya harus ke surga duluan. Polisinya diem aja. Kita nanti keputusan karena hakim tertinggi. Polisi kan taat hukum, nggak taat gimana? Makanya pelanggaran sekecil apapun harus diteliti. Udah pakai helm, udah bawa STNK, SIM lengkap, kalau tutup pentil kena. Jamilatun min ba'id, dari jauh kelihatan cantik. Malihatun min qarib, dari dekat kelihatan manis. Atwaluhunna idza qamat, ketika berdiri nampak tinggi. Wa a'dhamuhunna idza qa'adat, ketika duduk ngebuki kursi. Itu perempuan cantik. Yang paling dicintai Aisyah, yang paling cerewet, paling bawel ya Aisyah. Aisyah itu istrinya Nabi yang paling pencemburu, paling bawel. Pernah Rasulullah habis mimpin perang Tabuk, pulang ke rumah Sayyidah Aisyah terlambat setengah jam. Ketuk pintu bukannya dibukain dengan bagus, malah dicemberuti. Assalamualaikum ya Humaira. Itu panggilan mesra Rasulullah untuk Aisyah.
buka pintu bukan waalaikumsalam. Anda itta'aita annaka nabiyyun. Anda inikah yang katanya nabi? Nabi kok telat? Rasulullah lo dikatain gitu kayak istrinya, senyum. Kanjeng Nabi digituin sama istrinya, apalagi Kanjeng Anwar Zahid. Bukan berarti suami itu kalah sama istri, yang ngalah. Memang rata-rata laki-laki itu sehebat apapun kalau sama istri kalah. Bener. Oh, laki-laki itu sekaku apapun dia, sekenceng apapun dia, kena istri lemes. Segede apapun laki-laki druntal karo wong wedok. Makanya guru digetak bojone kurung. Dokter digetak bojo yang melungker. Polisi digetak bojo ngelikasi. Saya punya teman gelar akademiknya mentereng, MA. Di rumah musuh istrinya mudun kaya cah MI. Mbok mengandung apa? Maka saya itu bisa ceramah kayak gini ya kalau lagi di luar. Di hadapan anda ini saya bisa ceramah, jebret-jebret bisa. Kalau di depan istri jujur saya nggak berani. Suruh ceramah saya nggak bisa. Misalnya dia lagi ngambek terus tak suruh duduk, duduk. Begitu duduk tak ceramai, assalamualaikum. Aku salam urung rampungnya diprek tinggal nyingkrek. Maka kalau istriku tuh sama sekali nggak kagum sama ceramahku. Saya kagum kalau ceramahku ya sampean-sampean itu. Istriku sama sekali enggak. Kan kadang-kadang kalau pagi sore itu ada tetangga yang muter ceramah saya di radio, volumenya digedein, denger kan dari rumah. Istri saya denger itu lewat di depan saya. Ceramah apa? Ngono kok disenengi wong. Dia malah mau dengerin ceramahnya orang lain. Jadi kalau di daerah saya ada pengajian, istri saya datang juga. Begitu pulang terus kapan ketemu saya gitu cerita, Bang, wingi lo kiai ceramah lu ngomong gini. Aku bilang sama dia, nah aku lah ya wis ngomong ngono ket biyen. Apa jawab dia? Lek sampean sing ngomong ya beda. Kok iso lek sampean sing ngomong ya beda. Padahal kalau saya ngomong bisa jadi lebih enak, tapi bagi istri saya nggak berarti. Mbok wanita itu mengandung apa? Makanya bapak tolong kalau lagi ribut sama istri jangan debat, jangan gegeran, jangan bantah-bantahan. Gak kira menang kamu. Lalu wong wedoke kamu sewakeh. Dan itu karena nggak mampu mengendalikan yang di bawah hidung 3 cm ini, Bu, yang menyebabkan wanita itu banyak menghuni neraka. Badiyatul lisan. Sak ketoke mripat diomong, sak krungune kuping diomong. Iku lambe kudungan. Apa yang dilihat mata diomongin, apa yang didengar telinga diomongin. Kuwi wong wedok. Ana wong sugih slametan golek sapi 5, disate sak kepel-kepel, ya dilokno. Sate kok njaba gosong jero mentah. Wong sugih goblok. Dikena sate cilik-cilik ya dilokno, sugih mleki. Gawe sate kok sak laler-laler. Diundang hajatan selamatan berkate cilik gepeng ya dilokno. Gayane undangan 1000. Belet pitik siji. Becek lho becek. Ke orang yang punya hajat, begitu sampai di rumahnya orang yang punya hajat, di atas meja ada kue apa itu, woco kabeh diunekke kabeh. Ana roti ya dilokno, roti jamur sugono wong. Pinggire ana pisang nyuguhi tamu gedang kembir-kembir. Pinggire ana onde-onde dipegang, onde-onde atos ngene. Disawatke kiri bongko kiri. Dikasih teh minum seruput teh orang ngalor orang idul. Disuguhi soto disendok srop, soto rasanya kaya uyuh jaran. Wong wedok iki ngono. Ngelihat manten yang laki ganteng, yang perempuan cantik ya dilokno. Pantes ya mantennya serasi. Manten lakinya ganteng, manten perempuannya elek jemburis ya dilokno. Manten lanangi picek kok. Orang melek mripate.
Wong gantenge ngono kok gelem ngerapi bekakas kaya ngono. Ki rasaan tekon ndi. Engko sing wedok wayu, manten lanang elek, ya dilokno. Manten wedok lu ngimpi apa? Kok iso oleh bojo garangan anyang-anyangen. Nganten lanang elek, nganten wedok elek, ya dilokno. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sing lanang elek, sing wedok elek sisan ku sok peranakane rupane piye? Apa sing gak diomong? Wong kiai ae diomong kok nek wong wedok. Ana kiai diundang ceramah, ya tekone ndisiki datang duluan ya diomong. Kiai nek ora patek payu ya ngono kuwi. Tekon ndisiki karo njaluk mangan. Datangnya terlambat ya dilokno. Kiai jual mahal. Ceramah terlalu lama ya dilokno. Ceramah ngatokno wong. Bokong panas sikil gringgingen. Sing silo sembucung medongkrok. Lama ceramah terlalu singkat, terlalu sebentar ya dilokno. Ceramah kaya pitik ngelek ceret tinggal mulai. Nitik samut tok. Repot. Wes bakas wong wedok ora nontek. Ini yang lebih penting. Jadi karena ilmu itu merupakan sumber. Nah, kita dalam Al-Qur'an itu disebut sebagai khaira ummatin, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Berarti negara kalau mayoritas penduduknya muslim harusnya menjadi umat yang terbaik, menjadi negara yang maju. Termasuk Indonesia. Ini penduduk muslim terbesar di dunia itu Indonesia. Jumlah penduduk muslimnya lebih besar daripada Saudi Arabia, lebih besar daripada negara Arab manapun. Jumlah prosentase penduduk muslim terbesar di dunia itu Indonesia. Tapi sudahkah Indonesia menjadi umat yang terbaik? Coba sekarang kita lihat produk-produk teknologi yang ada. Toyota, Jepang. Honda, Jepang. Suzuki, Jepang. Kawasaki, Jepang. Mitsubishi, Jepang. Udah nyaut toh. Telat. Samsung, Korea. Rupane ayu on. BMW Jerman. Coba semua luar negeri. Lah terus Indonesia apa? Soto Lamongan, gudeg Jogja, jenang Kudus, wingko Babat, pempek Palembang. Berarti umatan badokan lillahi ta'ala. Nah, kalau urusan itu menang kita. Kemarin ngaji di Singapura, di Malaysia, sama panitianya ditawarin, Pak Kiai mau soto Pak Kiai, soto Lamongan loh. Soto Lamongan itu tekan Singapura, tekan Malaysia, bahkan sampai Mekah, Madinah, soto Lamongan. Oke, ini urusan badokan ini juara. Makanya saya pernah baca buku karangan Profesor Wong Pinter. Lali jenengnya. Pokoknya Wong Pinter. Kalau nggak pinter ya nggak jadi profesor. Ngapunten, lupa. Saya itu kalau sudah lupa biasanya terus nggak ingat. Ternyata Master IQ Indonesia itu ranking keempat terendah. Ranking 4 terendah. Dokter kita itu terendah keempat. Paling sugih dokter itu Israel. Makanya Amerika itu nggak berani sama Israel. Israel perang musuh negara manapun dibela sama Amerika, dibackingi sama Amerika yang negara superpower. Kenapa? Karena produk teknologi dan persenjataan Amerika Serikat itu grandmakernya orang Israel. Ngerti grandmaker? Ya Allah, gedok itu gedok. Tenaga otaknya itu orang Israel. Israel itu setiap 1 juta penduduk 13.000-nya adalah dokter. Bayangkan. Amerika saja setiap 1 juta penduduk dokternya cuma sekitar 5.500-an. Jepang 6.000-an.
Jerman 4.000-an, India ya hobinya lah cuma nyanyi tok loh India, sampai ustadznya lo katut tumhiho, walaupun ya suaranya ya fales. Ngono wis ngoyo bro wis. Mengarep ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyaq wa atfatayyi asli enak aku lek padha gelem. Ngono ngongkon kuwi barang iki tak rangkep itu efektif waktu ini musisa. Sorry bro, ya wajar lah levelnya dhuwur aku. Aku tekan luar negeri, kono selokalan. Nah ini tak kritik kayak gitu biar meningkat, beliau itu terus ada peningkatan. Saya dulu juga sering tak dilokkan kayak gitu sama ustadz yang levelnya di atas saya terlecut semangatnya, titenono dilungkas, tak salib kabeh aku. Dilokno tersinggung, cemen ini. Kapan majunya Indonesia? Biar Anda itu semakin terus terlecut semangatnya. Itu mono. Lo India ya bini ame nyanyi tok lo. Woi, pacaran nyanyi, adus nyanyi, filmnya lo tuh lo. Jotosan lo ame nyanyi, ngising ya nyanyi. Mana lagu sing aku suwenen. Tumpai wae, lumai wae, bojone dhewe, kucek kotane. Lu ngono lho India, tiap 1 juta penduduk, dokternya 3.500. Top. Indonesia dari 1 juta penduduk dokternya swidak papat. Iku sing sikak 50% itu aspal, asli tapi palsu. Dapat gelar dokter itu karena tuku. Bayangkan, makanya pernah ada satu seminar tentang kemajuan perkembangan zaman, masing-masing negara mengutus delegasi dan membanggakan keunggulan di negara masing-masing. Amerika angkat bicara, negara saya Amerika hebat, konstruksi bangunan tidak ada yang mengalahkan, negara saya mampu membangun bangunan tingkat itu sampai 1000 tingkat. Ini kontestan negara-negara yang lain setengah nggak percaya, protes, masa bangunan kok sampai 1000 tingkat. Amerika ini ales, mengelak dia, ya nggak 1000 ya ke bawah sedikit lah, 700-800. Giliran Jepang angkat bicara, kalau negara saya Jepang teknologi paling canggih, negara saya tuh mampu membuat pesawat ulang-alik 1 detik itu mampu berputar 10 kali. Sedetik muter ping 10. Nah kontestan negara yang lain setengah nggak percaya, masa nggak mungkin lah sedetik kok 10 kali muter. Jepang berkilah, ya nggak 10 kali ya ke bawah sedikit lah, 7-8 kali. Giliran Indonesia angkat bicara, kalau negara saya Indonesia yang paling maju itu teknologi kedokteran. Dokter di negara saya itu hebat-hebat. Kalau ada perempuan hamil tua mau melahirkan, itu dokter bisa mengeluarkan bayinya dari pusar ke kaudil. Negara yang lain heran kontestannya, masa bisa ngotokke bayi itu kaudil. Berkilah Indonesia, ya nggak dari udil ke bawah sedikit lah. Padahal sesungguhnya sumbernya semua ilmu itu adalah Al-Quran. Yang punya Quran kita umat Islam, tapi mengapa yang justru mengambil manfaat dari ilmu-ilmu kandungan Al-Quran itu malah mereka? Ini kelemahan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Quran itu secara ekstrim menyatakan Qul
hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini namanya istifham tangkir, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ayo yang alfiahnya udah khatam, ngerti istifham tangkir tak kaplok siji-siji ya. Pakai fi'il muta'addi yang tidak membutuhkan ma'mul. Konding dulu. Wedi, enggak jadi tak takoni. Timbangannya besar kemaluanmu. Rasa malumu. Pakai muta'addi yang tidak membutuhkan makmul, karena saking jelasnya istifham tangkir, pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Kenapa nggak butuh jawaban? Tanpa dijawab pun sudah jelas. Mana loh? Itu gale wong tua kadang nesu-nesu nonggone anak, ada ibu marah-marah ke anaknya. Kamu itu nggak tahu aku ini siapa? Jadi anak, ibu lali. Masa gitu? Itu kan pertanyaan yang nggak butuh dijawab. Samakah orang itu kalau tahu ketilannya. Jadi nanti begitu di akhirat akhirnya diputuskan, oke, yang berhak masuk surga duluan adalah polisi, kiai belakangan. Protes kiainya, bukankah saya yang berjuang di jalan Allah, kok masuk surganya belakangan? Iya, karena kamu kalau ceramah bikin orang ngantuk. Lah orang ngantuk itu lupa sama Allah. Ceramahmu bikin ngantuk, orang ngantuk lupa sama Allah. Lah polisi ketika bertugas bikin orang ingat sama Allah. Buktinya ketika razia yang naik motor gak bawa helm langsung astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ajur ya wes. Nah, aku wis kulino ini. Oh, bapak-bapak Kapolda teman saya banyak bro. Opo irjen. Meneng wae ora ngerti. Maka jangan khawatir. Sekarang banyak polisi yang alumni pesantren. Banyak tentara yang alumni pesantren. Menteri yang alumni pesantren itu ada berapa ini? Banyak. Pejabat-pejabat yang alumni pesantren banyak. Jangan khawatir, justru anak di pesantren itu langsung dijaga sama Allah. Wis aja ragu-ragu. Yang ngomong di depan sampean ini loh, ini juga alumni pesantren. Gajinya mau kalah karo DPR. Sampai camat sih lo akeh aku. Cuma ceperane akeh kono. Terutama lepas sama proyek. Usang guyu sama aku sapal. Harus jadi rijalul ummah, mempunyai kecerdasan emosional yang dihadapi umat. Menghadapi umat itu angel, beda dengan menghadapi santri. Kalau menghadapi santri gampang. Santri itu apa kata kiai? Meskipun santri puluhan ribu, kiainya bilang ke timur, santri puluhan ribu ke timur semua. Satu pun nggak ada yang berani bantah. Dunia santri itu kayak dunia polisi, kayak dunia militer. Apa kata komandan? Wes sini siap tok. Kiai ngajak ke utara semua. Tapi masyarakat itu susah. Kayak saya ceramah kayak gini ngadepi masyarakat sekian banyak, susah. Ada yang kelihatannya metenteng memperhatikan, tapi nggak paham. Oleh metenteng itu, oleh awal gini, tapi nggak paham. Ada yang kelihatannya nggak memperhatikan, tolak. Walaupun begitu ternyata juga mudah belas. Nah, terutama menghadapi pilkada. Yang menghadapi masyarakat itu angel. Kiainya majak mengarahkan pilih nomor berapa gitu. Masyarakat nggak mau nurut semua. Masyarakat sekarang itu ukurannya NPWP, nomor piro wani piro. Yang dipilih yang berjuang, yang ngasih beras, baju dan uang. Ini yang saya perangi di mana-mana.
itu justru menumbuh kembangkan korupsi itu ya kayak gitu. Woi, jadi santri non desa karo jadi kiai desa karo jadi kiai kota itu beda, karena menghadapi masyarakat desa sama menghadapi masyarakat kota itu problem yang terjadi di tengah-tengah umat berbeda. Santri desa, kiai desa, kiai sing jadi kiai sing tugas non desa itu paling menghadapi pertanyaan, "Yi, terus pundi hukume subuh niku ngangge kunut napa mboten?" Ngono to pertanyaane. Tarawih niku 20 rakaat napa 8 rakaat? Jelasno gampang. Ya padha-padha ana dasare. Ya sampean melu sing 20 rakaat, makmum nggone 8 rakaat ya sah. Begitu makmum dapat 8 selesai, imbui dhewe, mengkari nambahi. Dan sampean tarawih kok 8 rakaat, bermakmum kepada imam yang 20 rakaat, begitu imam dapat 8, minggato. Ngono solusine gampang. Yai, metode mayit diiring ke kuburan itu yang bener di depan jenazah atau di belakang jenazah? Ya ini jawab, nang ngarepe yo kenek, nang burine yo kenek, sing ora kenek ku nek mayite mbok idep-idep. Ngadepi wong desa, bagaimana hukumnya? Subuh itu pakai kunut apa nggak pakai kunut? Ya kamu ikut madhab yang siapa? Kalau Syafi'iyah harus pakai kunut, sunnah abad. Ada yang nggak usah pakai kunut, nggak usah ribut. Menurut damaian, masyarakat tenang. Dulu ribut soal kunut dan tidak kunut, musuhan gegeran. Alhamdulillah kalau Mbak Yo sakti sekarang udah nggak ada yang meributkan kunut apa nggak kunut. Soalnya harus pada ora subuhane. Apa yang diributkan loh, sama-sama nggak sholat subuh mau ributin kunut sama nggak kunut. Ngadangnya pertanyaan ini aneh-aneh ya kalau yang dihadapi anak-anak muda kayak gini. Ada yang pernah nanya bagaimana hukumnya melihat celana dalam wanita. Angger keton. Aku ya gak kurang akal, tak jawab tergantung melihatnya di mana. Nah, kalau lagi di jemuran ya gak apa-apa. Dan pas dipakai karo bibikmu gak oleh. Nah kalau yang dihadapi masyarakat perkotaan, pertanyaannya masyarakat modern, Yai bagaimana hukumnya nikah pakai internet, boleh apa tidak? Nah aku ditakoni ngono, boleh. Tapi karena nikahnya pakai internet, nanti mengumpuli bojo jimaknya juga harus lewat internet. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya dulu ada kiai tugas di masyarakat yang masyarakatnya itu ahli mabuk. Ada pemuda yang teler, bukan langsung dibilang haram, haram, wah malah ngamuk. Enggak, ditungguin. Le, kowe nyapa le? Mendem mbah. Sing bombe apa le? Bir campur autan mbah. Boten angsal to, Mbak? Ora apa-apa. Tak tunggoni buat sak pira mendemu ngono. Ditunggoni. Begitu sadar, kowe mendem tak tunggoni ya. Saiki aku arep salat. Kowe ya kudu ngetutke aku. Diulangi wudu dijak salat. Ngono carane. Pendidikannya berhasil. Kanjeng Nabi ngadepi masyarakatnya gayanya beda-beda. Ngadepi orang masuk Islam, ada yang langsung terang-terangan tampakkan keislamanmu biar keluargamu, masyarakatmu mengikuti jejakmu masuk Islam karena dia orang kuat. Ada yang dibilangin ikhfi islamak, rahasiakan dulu keislamanmu karena masyarakatmu belum siap. Kalau kamu Islam kamu dimusuhi, kamu tidak kuat, imanmu goyah. Mbora digatekke kok. Halo. Saya pernah cerita Rasulullah kalau ngasih tahu Umar bin Khattab, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran rubah dengan tangan. Umar dibilangin kayak gitu ya langsung tegas. Jangankan manusia, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Halo.
Kalau melihat kemungkaran rubah pakai tangan. Satu ketika Sayyidina Umar lagi duduk di masjid, ada orang Badui wong desa masuk masjid, jam kencing di dalam masjid, keracak. Umar melihat, bangkit menghunus pedang, curang ajar, nguyuh nang masjid, arep diketok, mbah apane ngono. Ditegur sama Rasulullah, "Kalla ya Umar, arep mbok akake kae, arep mbok akake, kula ketok. Niku mungkar niku, nguyuh kok nang masjid, ketok mawon." Apa kata Rasulullah? "Umar, ketok ya ketok, tapi ngertenono wong kuwi masuk Islam itu baru seminggu. Dia belum ngerti dikira masjid itu WC umum, dikira masjid itu WC nasional. Kan ada toh masjid itu nggak dirawat, kesuciannya nggak dijaga. Ono telek cecek kena dibunderi kapur sret, polisi awas telek." Oi, coba para wali dalam berdakwah yang dihadapi masyarakat Jawa, nggak kok yang dalil qolat ta'ala qala sallallahu alaihi wasallam, ndak kaya yang saiki ngono dikit-dikit pamer dalil. Kadang kita loro obral dalil, karuwe wong didalili. Ono bakul bakso, penjual bakso seharian belum laku. Lungguh lemes ngelentere karonya kelis hotel, dideketin langsung didalili. Dengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang ngamuk bakul bakso nih. Orang usah dalil, tak samplok hotel lambemu bisa. Jualan bakso sehari belum laku, dolar dalil. Makanya Sunan Kalijogo mau dalil syamir khairan fatrukil bagha, yang dihadapi ilate wong Jawa angel muni Arab. Syamir khairan fatrukil bagha, syamir dadi semar, khairan dadi gareng, fatruk dadi petruk, al bagha dadi bagong. Semar gareng petruk bagong digabung jenenge Punokawan. Syamir ini artinya cancut tali wondo, bersemangat dengan sungguh-sungguh, khairan melakukan kebaikan, fatruk maka tinggalkan al-bagho, kelacutan, semangat melakukan kebaikan, tinggalkan semua yang jelek. Syamir khairan fatrukil bagho, semar gareng petruk bagong. Wong Jawa biyen ngono Bu, selamatane anak arep dikandhongo Rabbi firli wali daya, ben anake bekti karo wali daya. Ra iso muni wali daya gawe jajan jenenge iwel-iwel. Ora ngandel ya wis. Coba wong wali dakwah aja kalah karo kodhok. Dalil opo aja kalah karo kodhok. Kodhok itu kalau dapat nikmat berupa air hujan, ngaji semua. Rumakke la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nek rapate iso ngaji qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Yang kodok goblok-goblok ngene iki yo. Qul in kuntum, qul in kuntum, qul in kuntum, qul in kuntum. Kromomu tung 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 ngaji qul in kuntum. Kabeh-kabeh muni tung, betah ning banyu kerasan enak. Semua bilang tung, kok ada satu kodok yang nakal nggak mau bilang tung, dimusuhi sama temen-temennya, dikerayain. Kabeh-kabeh muni tung, kok muni tung, ayo tung, nggak kerasan. Akhirnya naik ke jalan, ono Pak Camat lewat. Nah nasibnya kodok meletet di tanah Pak Camat. Kenapa kodok itu kok meletet? Soalnya gak gelem muni. Dikei nikmat kok gak gelem muni, tung nasibe mlet. Awas sampean yo ngono, dikei nikmat karo Gusti Allah kok sampean gak gelem muni, meletet kan. Dari Sunan Giri aja kalah karo tawon. Tawon niku dikir terus. Tawon miber, tawon terbang lebay dengerin sama nak kayak
itu sesungguhnya dia zikir. Apa percaya? Pegang satu tempel ke kupingmu. Ora jelas suaranya. Ya Allah. Tapi dintuk. Dalil. Mosok bebek saja selalu bertasbih. Bebek selalu bertasbih. Rumah nih bebek lah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sapi loh habis dikasih makanan, syukur, alhamdulillah. Bapak ngomong persis loh. Makasih. Ya wes, lampunya lo terkejar nggak? Ya wes nggak apa-apa, mau izin Kiai, saya nggak usah makan habis ini langsung naik mobil cabut ke bandara. Wes nggak apa-apa, waktu makan tak gawe ngaji. Soalnya wes buat sarapan. Monggo Pak Aziz sudah dikasih sarapan Kiai, cukup Kiai. Ini merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya bisa hadir di pondoknya jenengan, ketemu dengan jamaah yang subhanallah, yang cantik-cantik. Yang sebelah sini sing-sene yang buruk-buruk. Makanya beda banget saya itu kok sering kudu mrene terus. Mulai tadi bukan karena kipas anginnya. Emang beda banget melihat sebelah sini sama sebelah situ. Saya tuh kalau lihat yang sebelah sini yang mripatu padang, terang dan benter. Tapi nyawang mrene iso bleren. Sepet campur ngeres. Tahu kenapa? Makanya betul yang bisa menyehatkan mata itu ada 3. 1, memandang penghijauan. 2, memandang air jernih yang mengalir. 3, memandang perempuan cantik. Emang lanang kan bojone elek, ini gampang loro belek. Berikutnya harus mempunyai intelek, spiritual quotient, Rijaluddin yang langsung nyambung ke Allah, terakses kepada Allah, muwasalah kepada Allah. Makanya ya, halo, orang itu doa yang dibaca sama, tapi makbulnya bisa berbeda-beda. Dongane podo, mandine ora podo. Kiai-kiai desa rata-rata nggak fasih. Saya tuh kalau ada kiai desa yang dongo, walaupun nggak fasih, saya amin deh. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki. Saya amin, betul amin ya Allah, amin amin amin. Dengan orang bodoh, samakah orang berilmu dengan orang goblok? Samakah orang yang alim dengan orang bodoh? Tentu jawabannya nggak sama. Orang pintar sama orang bodoh, orang berilmu sama orang bodoh, itu semuanya nggak sama, gayanya nggak sama. Ambune lo rapodo, bicaranya nggak sama, ibadahnya tidak sama. Ayatun min alim ahabbu ilayya min juz'in wahid. Satu ayat yang dibaca oleh orang alim itu lebih dicintai Rasulullah daripada satu juz yang dibaca orang bodoh. Jadi Yai Nur Muhammad maca ayat, harus sing goblok-goblok iki ndi sing goblok ya? Ya pokoknya sing goblok-goblok lah. Maca sak juz iku sik luwih disenengi Kanjeng Nabi. Yai Nur maca ayat. Sing goblok lek maca entek sak juz nganti muntuk-muntuk lambene. Yai Nur cuma bismillahirrahmanirrahim. Nun. Ayat pesan. Iku sik luwih disenengi Yai Nur sing maca nun. Bahkan tidurnya lo nggak sama. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Karena orang berilmu itu kalau tidur, tidurnya diniati ibadah, tidurnya pakai ilmu.
Lah orang bodoh itu ibadahnya nggak pakai ilmu, nggak usah nyolongi lo ora podo. Maling ini pinter nyolongi alatnya cilik pulpen, srit ngono tok. Oleh miliaran, maling goblok, linggis, gansir barang, oleh apa? Ya ngono kuwi. Kadang-kadang nyekel ayamnya gak kecekel malah dekne sing kecekel. Kowe kok guyu kaya tau ketoke. Ini artinya tuntutan kepada kita agar menjadi pinter. Bukan cuman pinter, tapi harus bener. Karena konsep Al-Quran itu Iqra bismi rabbik. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba serius dulu Bu, dengerin. Konsep Al-Quran itu Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Baknya bermakna musyahabah. Mana ya? Ora ngerti ya wis. Ya nggih ngono ae gampang urusane. Ora ngerti ya wis pokoke nggih untuk menutupi kegoblokanmu. Iqra dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Understand? Itu gak ngerti ya wis yes ngono lho. Saya ulang, pokoknya kalau saya understand seluruh jamaah terutama ibu-ibu harus yes, oke? Okay? Kapan gak yes, tak tinggal mulai. Saya ulang. Iqra dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Understand? Yes. Makasih. Saya sering sampaikan kenapa kalau saya understand, para jamaah terutama ibu-ibu harus yes. Kan understand itu bahasa Inggris. Dari dua suku kata under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes. Oh no ya tepuk tangan. Dengan Iqra manusia jadi pinter. Dengan bismi rabbik manusia jadi bener. Artinya ilmu pengetahuan gak boleh lepas dari nilai-nilai keimanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak baleni. Iqra, bacalah. Itu bikin manusia jadi pinter. Bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu, itu membuat manusia jadi bener. Maka kalau Iqra saja tanpa bismi rabbik mungkin pinter tapi nggak bener. Kalau hanya bismi rabbik tanpa Iqra mungkin maksudnya bener tapi nggak pinter. Yang paling payah itu kalau Iqra-nya enggak, bismi rabbiknya juga enggak. Lah Indonesia ini mohon maaf terlalu banyak bismi rabbik, kurang Iqra. Iqra itu ya belajar, ya sekolah, ya ngaji, ya ngapalke mulai tasrif, Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, belajar Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Bari, Fathul Sarung, Minhajul Abidin, Minhajul Qawi, Minhajul Tulab, Minhajul Dingkle. Itu Iqra. Lah bismi rabbik, zikir, wiridan, istighosah, mujahadah, sholawat, tirakat, riyadhah. Nah Indonesia ini mohon maaf terlalu banyak bismi rabbik, kurang Iqra. Kalau soal istighosah, zikir, sholawatan, gudangi Indonesia. Sak donya enggak ono, bal-balan diistighosahi lu enggak ono. Kecuali Indonesia. Sepak bola lu diistighosahi. Ya nunggu sing mandi ya. Ucul ya wis balon salahe. Ya tau rasa bakule emang gak oleh mlebu lokasi pengajian ya sik mlebu ae. Hukum balone sing didol ucul gak menake.
Ayo saya pengen delok saya kali. Pakai kesempatan 3 menit. Nah, lah kayak gua ayo kae yo. Ana sing abang, ana sing biru. Ayo ana Doraemon. Ana sapi. Ana pesawat. Sudah lihat balonnya. Sekarang lihat ke aku dong. Nah, kalau Ustadz sekarang, fasih doanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq. Dan punya kopi ngati intil-intil mencolok. Lotak fil rizq. Muncul intil-intil. Tapi mogos. Kenapa? Nggak harus kepinteran gawe proposal. Syaratnya donga mandi ku gak oleh gawe proposal. Nomor 2 gak oleh merubah kwitansi. Nomor 3 gak oleh maklare kiai. Ngono dapat kiai dimaklari, aku kenekan ana lampu kene. Salah satu korbannya Yai Nur Muhammad itu terus kena 12 juta DP ngundang Anwar Zahid. Makanya saya ini pengumuman Anwar Zahid kalau diundang ceramah nggak pakai DP, nggak disangoni lo, nggak apa-apa, nonton. Jangan dihapusi wong utusan Anwar Zahid, orang dekat Anwar Zahid minta DP sekian, ditransfer preketek belgedes. Aku nggak pernah kayak gitu, mohon maaf. Soalnya banyak yang kejadian kayak gitu mengatasnamakan saya. Aku sing elek bro, aku gak artis aku. Ya duduk kiai, terus ngaji bareng-bareng gak sampean ngono ae. Nyaone yo sing pantes piro. Soalnya waduh rek, ini tuh ninggalno keluarga, ninggalno santri, ninggalno pondok, perhitungan waktu, perhitungan tenaga, perhitungan mono, ngerti dewe lah. Tapi kalau pakai DP macem-macem, enggak pernah. Sekali lagi enggak pernah, dan tidak pakai perwakilan dimanapun tempat, langsung ke tempat kami sama asisten kami. Kalau nggak seperti itu berarti bohong, berarti palsu. Bahkan banyak yang di internet itu mencantumkan nomor HP mengatasnamakan asisten saya, orang dekat saya, padahal sebenarnya tidak. Makanya saya nggak melayani pesanan permintaan ceramah kecuali yang langsung berhubungan dengan asisten saya, silaturahim ke rumah saya. Kecuali kalau memang kayak ya Nur gini udah pernah, ya berarti wis mantap wis ya. Kalau belum kenal gak mas jadi korban ini loro kabeh. Gampang gak ngono, sing punya hajat kayak gini wis kenekan. Wis wekku sik disunat meneh. Alasannya akomodasi, transportasi. Pokoknya wis diteni matine mesti melet-melet. Dongo ya ora ngira mandi ngono. Kiai dulu itu doain, masya Allah. Kadang dongone ku Jawa. Jaluk udan ya tandek, tancus, tanrat, ures-ures udan deres, tanpa gledek, tanpa lesus, tanpa barat, ures-ures udan deres ngono Pak. Nolak udan gak usah pawang wis, nyawang langit. Langit ora sida udan. Udan nomek sakuyuh jaran. Udan campur sih karek kracak sakuyuh jaran pet terang. Saya pernah ceramah tengah-tengah ceramah udan. Gerajak, wah, oker iki jamaah. Ceramah gak konsen, tak Fatihah. Insyaallah ya lumayan fasih lah Fatihah. Begitu tekan walau dolinnya alhamdulillah tambah terus. Lah kok kalah karo sing langite ora sida udan. Udan mek sakuyuh jaran. Nambani loro untu malah dungane guyokno untu mentek-mentek.
godhong pari godhong waluh ora mari tambah abuh sebulke iki lho waras saiki kok ana kancamu loro itu dongani ngono iki dijotosi sampean nambane loro udun bismillahirrahmanirrahim idul kono ana semar gawe pundung upilku irung ora sida dadi udun cutheke upil irung usapno udune sret waras aku tau praktek udune tambah manak telu ini gare ora mandi iki laesane iki lho tangkeme gak perkara dongane gak nyambung nang Gusti Kiai biyen mulang ngaji niku lho, sampai lungguh ngene. Soale aku ngadeg terus kesel, Bu. Nek mulang iki ora jelas blas. Kayak pendekar Shaolin. Santri ini harus ngesai maknane kitab piye le maknane ora setoblas. Jadi kitabe khatam iki lho ngaji khatam, kitabe didol neh lho payu. Ora ono cerewetane blas. Tetapi ngono nyatane diulang ngaji model ngono santrine yo dadi wong kabeh ora ono sing dadi cempe. Ono sing ngurangi jelas tapi ngantukan. Alhamdulillah. Ini tarkibe dadi apa le? Tarkibe dadi apa le? Siapa sing ro? Dadi apa? Dadi apa? Mubtada ya. Oh, mubtada ya berarti utawi ya. Utawi ya le ya. Nggih ya. Utawi. Manane piye? Manane piye? Manane piye le? Sekabehane puji ya. Oh iya tulis. Sekabehane puji lillahi. Niki apa le tarkibe le? Apa le? Khobar ya. Oh iya khobar ya. Manane piye le? Manane le? Lho, iki cara saiki ana kiai mulang ana dirono santrine. Kiai yo goblok men. Izin komandan 5 menit tadi komandan. Saya juga harus ke bandara komandan, sama komandan. Tak tambah sithik nggih. Nang donga bareng-bareng. Lho. Mulang lho takon. Bar takon dadi kabeh puji kuwi kagungane Gusti Allah. Turu. Santrine ngenteni gak tangi-tangi. Sampai ana sing ditinggalno warung. Begitu santrine balik sing ngene. Mana santrine sing pentilakan kaya ngono iku. Lah dem dipantri. Kaget. Tekan ndi? Oh, warung ya iki. Maksudnya pelajarannya tekan ndi? Yo mulang model ngono iki. Santrine yo top-top kabeh. Baru kaya pondok pesantren. Masyaallah. Ana ki ana santri diulangi Fatihah mune kofil ra iso. Ihdinas siratal mustaqim. Ngono ku gak iso. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf. Baca. Qaf. 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 Kaf. Qaf. Kaf. Ya ini nesu akhirnya kau botak dasar. Kok cetak. Baru kayak dicetak langsung bisa menikah. Yai, mbun diketak sakit. Mau dikokon mustaqim bila raiso berarti ketak dasar sakit. Saiki ana kiai gaya ngono yo pelanggaran HAM. Lapurno. Woi, aku biyen diulang ngaji karo bapakku yang jaler tanganku, penjalin cetak. Makanya saya kira jadi orang terkenal. Penuh perjuangan bro, ngambilmu moro-moro, kok nyimut. Dan tentu saja harus mempunyai intellectual quotient,
kecerdasan intelektual, mempunyai keilmuan yang cukup. Makanya ibu bapak, anak zaman sekolah terus. Taman aja ada ngomong ini loh ya. Alah, wong atase wong anake wong gaya sakti sekolah arep dadi apa? Aja ngono. Sapa ngerti sok anak menteri sing anake wong gaya sakti. Alumni pondok sini jadi menteri. Enggak menutup kemungkinan. Amin no, sapa ngerti nek aku wali ngono lho. Wali murid maksudnya. Dan satu pesan saya, jadikan anak itu di samping berilmu harus punya skill, punya kemampuan yang profesional. Apa ini nek profesional mesti manfaatnya gede. Sebutannya nggih. Hoi. Tukaran berantem kalau profesional dapat duit gede. Contoh Chris John. Berantem tapi profesional, duitnya miliaran. Lah sampean berantem amatiran. Ha. Lebono sel karo polisi. Wong berantem amatiran, coba profesional, duitnya gede. Dolanan, main-main itu kalau profesional dapat duit. Contoh, pemain bulu tangkis. Lar mentok ditampil merono balik ke mrene, tampil merono balik ke mrene. Tapi profesional, duitnya miliaran. Ya coba sampean golek lar mentok nang tampili dhewe. Entuk duit piro? Halo. Bal siji lho dikir rebutan wong 22. Sepak bola satu bola direbut 22 orang. Apa beli bola sendiri-sendiri. Nanti kirim-kirim dewe, tendang-tendang sendiri, pasang gawang sendiri, gol-golkan sendiri, ngapa? Bal siji kerebutan wong 22. Tapi ketika profesional, kakinya pemain bola itu nilainya triliunan. Guyon nilai profesional duitnya akeh. Tukul, sule, soimah. Ngapal bolo kabel. Guyon tapi profesional. Meripat itu kalau profesional jadi duit. Contohnya, itu kan syuting. Yuk gaweannya menginceng mana? Nginceng tapi profesional, dapat duit. Lagi nginceng buta adus kok. Jadi culek tamah dan singgah di rumah di dalam Pak Kiai, insya Allah di lain kesempatan. Jadi turun dari panggung ini mohon dengan segala hormat para kawan-kawan Banser dan TNI, tim keamanan, saya langsung ke mobil untuk langsung menuju ke bandara. Mohon doa, mudah-mudahan selama safari dakwah ini senantiasa diberikan keselamatan dan kelancaran, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama akhiri dengan doa, mudah-mudahan pesantren Mambaul Ulum sesuai dengan namanya, mudah-mudahan betul-betul bisa menjadi sumbernya berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, membawa kemanfaatan, kemaslahatan dan keberkahan di dini wa dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wajhin nabi rahmah wa syafi'il ummah wa biniyati du'a wal qabul wa ijabati sul wa hasulil amali wal ma'mul bi sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. على من نوينا وعلى من نووا به سلفنا صالحون أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل هذا المعهد منبع الصالحين مأمورا بعبادك الصالحين معمورا بعبادك المتقين ومعمورا بعبادك المخلصين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا ذريتنا قومنا جماعتنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن العظيم وأهل الصلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الذكر وأهل الإسلام والإيمان والإحسان واليقين والاستقامة والخير والتقوى والصلاة في دارين ولا تجعلنا وإياكم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربي أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.